Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nike Zulendar. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu pengertian hukum, yang kedua dasar hukum dan konstitusi, yang ketiga hukum dan sosial masyarakat. Baiklah, kita masuk saja yang pertama yaitu pengertian hukum. Manusia adalah makhluk sosial, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Hukum merupakan aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan atau diterapkan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia atau individu dan antar manusia dengan masyarakat. Yang pertama, hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atau metodis atas dasar kekuatan pemikiran. Yang kedua, hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perilakuan yang pantas atau diharapkan. Ketiga, hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu. Keempat yaitu hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegakan hukum atau law enforcement official. Kelima, hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut keputusan-keputusan untuk perbuatan tertentu dalam lingkungan ketatanegaraan. Keenam, hukum sebagai tindak perilakuan yang teratur, yakni perilakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan. 7. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk kaitannya dengan moral. Baiklah, materi yang kedua yaitu dasar hukum dan konstitusi. Dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Pancasila. Landasan atau dasar hukum yang utama dari NKRI sendiri terwujud di dalam Pancasila. Pancasila yang dijadikan sebagai sumber hukum dari semua hukum yang ada di Indonesia ini diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan. Dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Kedua yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dijadikannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum dari segala hukum yang ada di Indonesia, artinya setiap kali pihak yang berwenang atau pemerintah ingin membuat sebuah peraturan, maka harus bersumber atau melihat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai patokan. Selanjutnya yaitu konstitusi. Yang pertama, menurut Webb dan Phillips tahun 1970, konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Yang kedua, menurut Ward tahun 1975, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Muatan konstitusi menurut Sri Sumantri adalah sebagai berikut. Yang pertama, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak warga negara. Yang kedua, susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Nilai konstitusi yang pertama yaitu normatif, murni dan konsekuen. Yang kedua, nominal, berlaku tidak sempurna. Yang ketiga, semantik, tidak dilaksanakan. Selanjutnya itu pembagian konstitusi atau hukum dasar. Yang pertama, hukum dasar tertulis. Hukum dasar tertulis biasanya disebut undang-undang dasar. Pada umumnya, lebih kuat atau mengikat daripada hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tertulis merupakan bagian dari konstitusi dan juga merupakan sumber dasar bagi norma hukum di bawahnya.
Yang kedua, hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis disebut juga konvensi ketatanegaraan. Sifat konvensi yaitu, yang pertama, kebiasaan yang berulang kali dalam praktek penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Yang ketiga, diterima oleh seluruh rakyat. Yang keempat, sebagai pelengkap undang-undang dasar untuk mengisi kekosongan hukum. Selanjutnya yaitu sifat konstitusi. Sifat konstitusi yang pertama tertulis dan tidak tertulis. Dikatakan tertulis apabila dituangkan dalam sebuah dokumen atau naskah formal, dan dikatakan tidak tertulis apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan tidak dimuat dalam dokumen tertentu. Yang kedua yaitu fleksibel dan rigid. Fleksibel artinya mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan dapat diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Dan rigid artinya sulit menyesuaikan dan cara merubahnya melalui cara khusus, seperti persetujuan rakyat dalam referendum dengan suara terbanyak mutlak. Dinamika Konstitusi Republik Indonesia. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku Konstitusi RIS 1949. Ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Keempat, periode 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999, berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, 19 Oktober 1999 sampai sekarang, berlaku Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Selanjutnya yaitu hukum dan sosial masyarakat. Yang pertama, hukum dan sistem sosial masyarakat. Suatu sistem hukum merupakan pencerminan daripada suatu sistem sosial di mana sistem hukum itu merupakan bagiannya. Yang kedua, hukum dan kekuasaan. Dalam perspektif politik, hukum merupakan suatu sarana dari elit yang memegang kekuasaan untuk dipergunakan bagi mempertahankan kekuasaan. Secara sosiologis, elit merupakan bagian kecil dari masyarakat yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat. Yang ketiga, hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat dan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dan konkretisasi daripada nilai-nilai yang ada di masyarakat. Baiklah, mungkin hanya itu video pembelajaran kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.